Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait ambang batas parlemen atau presidential threshold 4%. Ambang batas 4% yang saat ini berlaku harus direvisi. Apakah penetapan angka 4% sebagai ambang batas parlemen sudah sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional? Kita akan membahas lebih dalam bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung via Zoom. Kita sapa ada Heroik Mutakin Pratama, peneliti Perludem. Selamat malam Mas Mutakin. Selamat malam Mas. Selamat malam, dan ada hadir pula Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Selamat malam Mas Pangi. Malam. Baik, saya ke Mas Mutakin dulu ya. Mas Heroik saya panggil ya. Mas Heroik, ini dikabulkan sebagian. Artinya yang 4% ini kemudian dikabulkan begitu. Apakah Anda sudah cukup puas dengan apa yang dikabulkan MK? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kalau kita lihat sebetulnya gugatan mengenai ketentuan parliamentary threshold bukanlah hal yang baru. Sejak pertama kali diterapkan di pemilu 2009, lalu angkanya meningkat juga di 2014 dan di 2019, itu selalu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan parliamentary threshold. Tetapi Mahkamah pada pendirian bahwa parliamentary threshold ini adalah kebijakan hukum yang terbuka, khususnya untuk di DPR, begitu ya, sehingga itu dikembalikan ke dalam pembentuk undang-undang. Gugatan yang kami masukkan ini sebetulnya juga pasca 2019 sudah kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi waktu itu Mahkamah Konstitusi tidak bisa menerima permohonan kami, lalu kami masukkan kembali di tahun lalu, di pertengahan Agustus tahun 2023, kami masukkan kembali di gugatan ini, yang pada intinya kami tidak ingin menghapus ketentuan parliamentary threshold. Tetapi kami ingin mendorong pembentuk undang-undang, khususnya Mahkamah Konstitusi, memberikan penjelasan yang cukup detail. Selama ini kan kita tidak pernah tahu asal-usul kenapa kemudian angka parliamentary threshold di setiap pemilu itu meningkat, yang kemudian berdampak terhadap suara yang terbuang atau disproporsionalitas. Dan alhamdulillah di putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah menjelaskan bahwa memang perlu ada rasionalitas dan perlu ada penetapan metode yang ilmiah dan transparan termasuk partisipatif dalam menentukan besaran ambang batas threshold. Dan bahkan di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan ada kemudian 5 hal yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Meskipun perlu dipertegas bahwa putusan ini tidak berlaku untuk pemilu 2024, tetapi untuk pemilu 2029, Mahkamah menyebutkan bahwa ini kondisional bersyarat, dalam artian di pemilu 2024 ini ambang batas 4% tetap berlaku. Tetapi untuk pemilu 2029 perlu dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang-undang, salah satunya mengedepankan prinsip proporsionalitas hasil pemilu. Secara sederhana proporsionalitas hasil pemilu adalah perolehan suara yang didapatkan oleh partai harus berbanding lurus dengan perolehan kursi. Sehingga disitulah kami kemudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya bahkan memberikan guidance ke dalam pembentuk undang-undang, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa desain PT ini harus dilakukan berkelanjutan. Dan yang kedua bahwa perubahan norma ambang batas termasuk besaran angka persentasenya di dalam hal ini harus mengedepankan prinsip proporsionalitas. Karena kita sistem pemilu legislatif kita adalah proporsional. Artinya harus berimbang antara jumlah suara dengan jumlah perolehan kursi yang didapatkan, sehingga harus meminimalisir disproporsionalitas dari hasil pemilu. Dan yang ketiga, perubahan dari revisi dari parliamentary threshold ke depan ini untuk menuju pemilu 2029 itu harus juga dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Dan yang keempat, telah selesai dibahas sebelum pemilu 2029, artinya ketika revisi undang-undang pemilu itu harus sudah selesai. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga kami mengapresiasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Baik, jadi pada prinsipnya Anda tetap setuju dengan penyederhanaan partai politik dengan adanya kemudian PT yang nanti angkanya berapa, nggak tahu berapa yang harus dibicarakan oleh DPR begitu ya? Ya, jadi dalam permohonan kami menyebutkan sebetulnya ada metodologi dan cara ilmiah yang jelas dalam menentukan parliamentary threshold. Dalam hal ini ada rumus yang dikemukakan oleh Lakso Tekebara mengenai ambang batas efektif. Nah, variabel ambang batas efektif itu ditentukan oleh beberapa aspek. Halo? Mas Heroik, suara Anda terputus-putus. Jumlah daerah pemilihan. Halo Mas Heroik. Ya, suara Anda tadi sempat terputus. Boleh diulang sedikit lagi, Mas? Ya, jadi sebetulnya di dalam permohonan kami menyebutkan bahwa
penghitungan besaran PT itu harus dilakukan dengan rasionalitas yang jelas, dengan metodologi yang jelas, termasuk dengan cara ilmiah yang jelas. Karena sebetulnya secara universal ada rumus matematika pemilu yang menghitung besaran ambang batas parlemen yang dikemukakan oleh Lakso Pagepara yang disebut dengan ambang batas efektif. Ada beberapa variabel yang menentukan besaran ambang batas efektif. Satu adalah jumlah daerah pemilihan, lalu kedua adalah rata-rata besaran daerah pemilihan, lalu dikalikan dengan 75% dan plus 1, seperti itu. Sehingga kemudian dalam hal ini terlihat besaran ambang batas parlemen itu bukan kemudian adu argumen antara partai besar dengan partai kecil untuk menyelamatkan perolehan kursinya, tetapi kemudian memang ditentukan berdasarkan situasi dan metodologi yang salah satunya besaran perolehan suara itu kan dipengaruhi oleh distrik magnitude tadi, besaran daerah Tapi pemilihan. ini Sehingga formulasi yang Anda ajukan itu tidak disetujui ya? Iya betul. Nah jadi memang Apa alasan MK tidak menyetujuinya? kami mohon kepada mahkamah. Nah Halo? menurut MK ini bisa Ya, halo Mas Heroik, masih terputus-putus. Apa alasan MK seperti itu. tidak Jadi itu menyetujui? buktinya adalah untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu. Ya, Mahkamah menyebut tidak menjelaskan secara detail, tetapi Mahkamah bilang bahwa itu menjadi domain dari pembentuk undang-undang untuk menentukan formula yang pas, yang rasional, metodologis dan terbuka seperti itu. Baik. Tetapi poin utamanya Mahkamah menjelaskan di dalamnya dia harus ada keberimbangan, proporsionalitas itu yang harus dijaga seperti itu. Baik, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, apa tanggapan Anda mengenai putusan MK ini? Iya, paling tidak sama ya. Ini kan doa kita bersama, ambang batas parlemen itu untuk dihapus ya. Terutama yang istilahnya terlalu tinggi tadi, yang 4% tadi. Karena memang sangat sayang ya sia-sia. Misalnya ada suara Partai Perindo, ada Gelora, ada PSI hari ini. Atau ada partai-partai yang ada kemungkinan lolos, ada yang nggak lolos. Itu kan suara yang terbuang tidak main-main ya, itu suara rakyat ya, Vox Populi, Vox Dei, yang itu harusnya jangan sampai terbuang begitu tidak sah secara sia-sia, secara konstitusi tidak menjadi kursi gitu. Jadi kita berharap betul ada yang 200.000 ya, misalnya caleg DPR RI, itu kan kursinya terbuang begitu saja, nggak bisa dipakai gitu. Nah itu yang menyebabkan ada yang tidak fair, ya diskriminatif, tentu ini tidak adil ya. Ada yang suara anggota DPR-nya yang sampai super premium tadi yang 200.000, tapi itu tidak menjadi kursi. Itu jadi sangat disayangkan suara rakyat terbuang dengan sia-sia. Yang kedua adalah memang kita berharap betul bahwa kalau ini diterapkan di 2024, ini kan angin segar bagi partai-partai 2029. kecil, partai menengah, angin segar. Gimana? Diterapkannya di 2029 katanya. Ya, di 2029 ini angin segar sebenarnya bagus untuk partai-partai lain supaya mendapatkan kesetaraan ya equality, kesetaraan yang sama. Mereka jangan sampai saya dari dulu memang udah protes memang 4% ini memaksa partai-partai tidak bisa tidak mudah gitu untuk mendapatkan angka sebesar itu. Jadi kita berharap ini betul-betul dieksekusi di 2029. Tentu ini sangat baik untuk demokrasi kita, adanya partai-partai yang punya kesempatan yang sama gitu untuk bisa masuk di parlemen. Nah yang ketiga adalah saya ingin katakan begini, kalau kita ingin mencermati putusan-putusan MK selama ini, perjuangan untuk ambang batas parlemen ini kan tidak mudah ya, sudah perjuangan lama sebetulnya. Walaupun dianggap sebagai open legacy, keputusannya nanti dikembalikan kepada DPR apakah 3%, apakah kembali ke 2% atau 3,5%, itu kan kembali kepada perumus undang-undang, yaitu dalam hal ini DPR. Tetapi konteksnya kita berharap memang ini harusnya tidak dipaksakan 4% ini. Jadi ini kan bentuk kedikdayaan ya, kesombongan dari partai-partai parlemen selama ini. Mereka nggak mau merasa tersaingi, merasa tidak menginginkan kehadiran partai-partai baru. Sementara di luar sana, di beberapa negara itu kan nggak ada ambang batas parlemen ini. Artinya partai baru pun di sana bisa mengajukan calon presiden. Maka partai yang baru ikut pemilu gitu. Nah kita kan juga tidak adil ya, tidak fair dan diskriminatif. Misalnya untuk menjadi calon presiden, apalagi pemilunya sudah serentak, harus pakai ambang batas 20% gitu. Itu saja juga tidak adil sebetulnya. Sehingga
tidak bisa partai-partai kecil, partai-partai yang Baik. tidak lolos ambang batas parlemen untuk mengajukan calon presiden. Menurut Anda kira-kira PT-nya harus berapa persen? Atau apakah zero begitu? Ya kalau kita berharap memang bisa 0% nggak apa-apa, tetapi nanti jumlah perolehan kursi itu harus didetailkan. Misalnya untuk jadi satu kursi di DPR RI itu berapa minimal misalnya? Apakah 50.000 suara, apakah 100.000 suara? Saya nggak tahu ya, sistem sadlek itu kan beda-beda ya, proporsionalitas menghitung kursi. Artinya tidak boleh ada suara rakyat yang tidak jadi kursi gitu. Tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia. Tidak boleh ada suara rakyat yang mereka itu tidak sedikit. Misalnya hari ini ada yang 200.000, ada yang 150.000. Tapi karena partai yang nggak lolos ambang batas parlemen itu suaranya kan terbuang. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Itu nggak boleh. Itu suara rakyat, sekecil apapun itu suara rakyat harus maksimal itu jadi kursi. Gitu. Itu yang harus dihitung. Baik, berarti perhitungannya seperti tadi yang disampaikan formulasinya oleh Mas Heroik itu tampaknya tidak diluluskan begitu karena mungkin menunggu DPR. Tapi saya kembali ke Mas Heroik. Mas Heroik, kalau tadi itu hitungan Anda seperti itu kemudian tidak diluluskan, lalu untuk proporsional baiknya seperti apa sebenarnya hitungannya? Misalnya anggaplah tadi kalau menurut hitungannya atau apa yang disampaikan oleh Mas Panggi adalah satu kursi dihitung 200.000 misalnya seperti itu. Nah ini kalau dari Perludem sendiri yang paling ideal seperti gimana? Ya jadi gini, dan kalau kita lihat kembali ya di naskah permohonan kami dan putusan Mahkamah Konstitusi, memang titik tekan kami adalah soal proporsionalitas hasil pemilu. Kita bisa bandingkan misalnya, di pemilu pertama ketika kemudian diterapkan ambang batas parlemen 2,5% di pemilu 2009, waktu itu kan jumlah peserta pemilunya ada 38. Lalu kemudian partai politik yang lolos memperoleh suara sah nasional sampai dengan 2,5% itu hanya 9 parpol. Dan artinya pada waktu itu ada kurang lebih 19.047.481 suara yang terbuang. Gitu ya. Lalu kemudian di 2014 pun sama, ada 12 partai politik peserta pemilu, hanya 10 yang lolos angka parliamentary threshold 3,5%, ada 2,6 juta suara yang terbuang, 2,9 juta suara yang terbuang. Lalu di 2019 kemarin itu ada perbaikan tuh ya di 2014, ada perbaikan ya? Walaupun tetap masih terbuang juga gitu. Ya, suaranya menurun, suara yang terbuangnya, karena jumlah pesertanya semakin sedikit waktu itu. Kalau dibandingkan dengan 2009 ada 38 peserta pemilu, tetapi di 2014 hanya ada 12. Nah, tetapi di 2019 jumlah peserta pemilunya kan naik lagi menjadi 16 partai. Dan angka parliamentary threshold-nya pun meningkat menjadi 4%. Dan pada waktu itu hanya 9 partai yang lolos dan ada kurang lebih 13,5 juta suara yang terbuang begitu ya. Sehingga yang perlu dikedepankan dalam hal ini, yang ini juga sudah dimaksudkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 ini, yaitu harus penghitungannya itu yang jelas, terbuka, transparan, rasional, metodologis, dan mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Nah, kalau kami sebetulnya di dalam naskah permohonan itu mengutip satu studi yang dikemukakan Tagepara, yang kemudian merumuskan ada yang namanya ambang batas efektif, 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, lalu kemudian ditambah dengan jumlah daerah pemilihan. Itu akan menghasilkan bilangan persentase. Nah dari hasil itu misalnya kalau kita menggunakan hasil pemilu 2019 boleh Anda bisa sebutkan dapil, angka mungkin? Nah, dengan pakai 75% tadi, ya kan? Kalau kita pakai dapil 2019, angkanya itu akan keluar 1%. Ambang batas parlemen nasionalnya itu 1%. Nah, kalau kita menggunakan rumus ambang batas efektif tersebut. Nah, tetapi kan lagi-lagi putusan MK ini berlaku untuk 2029. Nah, artinya kemudian ketika itu ada penataan berlakunya di 2029 ya? Kenapa tidak dimulai di 2024? Ya, tentunya. Nah, ini untuk menjamin fairness bagi para peserta pemilu, dugaan kami. Karena apa? Ini kan sudah masuk dalam tahapan rekapitulasi suara. Kalau kemudian di tengah jalan diputuskan seperti itu ya, tanpa kemudian ini tentu akan mengganggu tahapan dan fairness bagi para peserta pemilu, sehingga ini berlaku untuk 2029 seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Panggi. Mas Panggi, kalau tadi hitung-hitungannya yang disampaikan Mas Heroik adalah 1%. Menurut Anda 1% ini masih oke atau tidak? Iya, sebenarnya 1% itu oke, 0% pun oke ya. Intinya
kita berharap jangan sampai dipaksakan 4% tapi mengorbankan suara rakyat. Banyak suara yang terbuang. Tadi yang dibilang Mas Hero tadi kan hampir berapa juta itu suara yang hilang, tidak ada menjadi kursi. Prinsipnya itu, prinsipalnya itu. Tidak boleh ada suara rakyat yang hilang saja, tidak menjadi kursi. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya jutaan suara rakyat itu nggak menjadi kursi, kan itu problemnya ketidakadilan. Itu tidak fair, itu diskriminatif, itu tidak inequality, tidak setara. Makanya kita harus memastikan tadi, kalau misalnya ambang batas 1% atau kemudian jumlah kursi di DPR nanti itu berapa, apakah dibuat standar 150, 200, atau 50, atau 100 ribu suara, itu menjadi kursi, itu kan nanti tinggal dihitung-hitung, dikalkulasi gitu. Kira-kira gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Pangi sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Mas Heroik sudah berbagi bersama kami. Dan selamat juga untuk MK yang telah memutuskan sebagian ya untuk Perludem. Terima kasih banyak. Selamat malam dan salam sehat selalu.